Baik, nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Oke, baik. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita melanjutkan kajian kita yang tak kunjung sampai pada intinya karena terlalu banyak pertanyaan sehingga kita muter-muter, tapi nggak apa-apa. Yang penting intinya belajar sampai kita paham. Apa itu paham? Paham tuh beda dengan ngerti ya. Kalau ngerti, tahu ilmunya, tapi belum tentu dapat diimplementasikan dan dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau paham, itu adalah fahmun. Fahmun artinya adalah kita benar-benar ngerti, bahkan secara teknisnya harus ngapain kita betul-betul paham, sehingga bisa kita amalkan. Kita ngerti ilmu tauhid, kita ngerti tentang ilmu malaikat, tapi kalau kita nggak ngerti cara mengimplementasikan dalam kehidupan, itu berarti belum paham. Jadi target dari pemahaman atau fahmun itu adalah sampai kita ngerti cara mempraktekannya. Ilmu tauhid kalau ngerti doang buat apa? Tapi ngerti dia untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Itulah namanya paham. Oke? Yuk kita lanjut tentang bab apa tadi? Oh iya, bab wudu. Kemarin kita review sebentar sambil nanti kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan itu. Kita review kemarin dulu sebentar. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa tayamum kemarin ya kita bahas ya. Tayamum itu hanya boleh dengan dua syarat. Yang pertama adalah 40 rumah itu harus tidak ada air dulu. Tidak bisa kita malas ke kamar mandi terus kita tayamum, nggak bisa. Kemudian syarat tayamum yang kedua adalah kalau kita sakit, yang sakit kita itu tidak bisa kita kena air, maka kita boleh tayamum. Oke? Cara tayamum, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil, sunnah atasku karena Allah. Ambil tangannya. Gimana kalian cara tayamum? Coba praktek dulu. Coba, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ambil debu dulu. Ambil debu dulu. Dah. Ambil debu, jatuhkan debu, basuh muka, ambil debu, jatuhkan debu, tangan kanan, dari mana? Dari belakang punggung, terus selesainya ke siku. Belakang lagi, selesainya ke situ. Ya. Ke jempol. Itu adalah tayamum. Hanya muka dengan tangan saja. Nah, itu tayamum hanya boleh kalau benar-benar tidak ada air, atau kalau kita sakit, yang sakit kita itu menyebabkan kita tidak bisa melakukan yang namanya kena air. Nah, tetapi kalau kita dalam keadaan tawaf kemarin ya, maka dia pakai spray saja bisa.
Ya, kita tawaf sambil jalan, sengaja aku sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil semprot, kemudian semprotkan ke mukanya sampai basah yang nampak saja, jangan buka jilbabnya, kemudian jangan nanti nampak auratnya. Nggak perlu ngangkat-ngangkat, nanti nampak auratnya. Ya, kemudian tangan jangan dising-singkan lengan bajunya, ya, semprot aja di bagian lengan tangan, baik dari ujung kuku maupun siku atau dari siku sampai ujung kuku. Nah, kemudian kepala boleh diangkat sedikit, semprot ke dalam. Oke? Telinga tidak usah, karena telinga itu sunnah, karena kondisi kita pakai spray. Kemudian boleh, kaki sampai ke mata kaki saja. Jangan buka kaos kakinya, karena kita di tempat umum, semprot aja kaos kakinya. Lengan, semprot aja lengannya. Ini berlaku kalau kita tidak ada air di bis, berlaku kalau kita tidak ada air di kereta, berlaku kalau kita tidak ada air di pesawat. Ya, seperti itu. Boleh bertayamum atau kita bawa spray. Caranya seperti tadi. Nah, untuk di bis, kereta, maka lakukanlah sholat di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Semprot aja sampai kena semua. Sambil jalan ya? Sambil jalan boleh, nggak ada masalah. Iya, iya, semampunya lah. Yang penting kaki sampai mata kaki. Iya, kapan-kapan kita praktek manasik umroh lah. Berangkat nggak berangkat kita praktek aja sampai sedetil-detilnya. Umroh sekarang tak sempat. Boleh nanti kita percepat lagi, bisa. Dia sekali pertemuan cukup lah. Ya, tapi harus pakai cas. Ini kosongkan gelasnya. Ulang lagi, boleh. Ulang-ulang boleh sampai paham. Iya. Oke. Nah, yuk cara wudhu yang benar. Wudhu itu ada dua. Pertama ada sunnah wudhu, kedua ada rukun wudhu. Saya ulang ya. Pertama ada sunnah wudhu, yang kedua ada rukun wudhu. Sebenarnya lakukan saja rukunnya, maka sah sholatnya. Lakukan aja rukunnya, maka sah sholatnya. Tidak usah lakukan yang sunnahnya, nggak apa-apa. Tapi kita sayang tidak dapat pahala sunnahnya. Maka ibu-ibu, sebelum saya sampaikan cara wudhu yang gampang, saya sampaikan nanti cara wudhu yang gampang. Tujuannya apa? Supaya kita semangat jaga wudhu 24 jam. Kalau kita jaga wudhu 24 jam, lalu kemudian kita meninggal, maka kita mati dalam keadaan syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Nah, itulah kalau kita mati syahid. Maka saya sarankan kita semua, jagalah wudhu 24 jam. Jadi kalau kita jaga wudhu 24 jam itu mati syahid. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, cara wudhu pertama ada sunnah wudhu. Sunnah wudhu apa diantaranya adalah istinja. Istinja itu apa? Cebok lah, gitulah ya. Nah, cebok itu sunnah wudhu, dia tidak rukun wudhu. Kalau cuman buang angin doang atau kentut doang, nggak cebok, nggak apa-apa. Tapi kalau keluar air dari kubur atau satu di antara duanya, yaitu dari 3 lubang itu, satu di antara 3 lubang itu, maka dia wajib melakukan yang namanya istinja atau wajib melakukan yang namanya cebok. Nah, kemudian bersihkan sela-sela jari, masih sunnah, belum rukun wudhu, sela-sela jari, nggak bersihkan sela-sela jari, nggak apa-apa. Kemudian ambil air, masukkan ke hidung, sunnah, juga tidak wajib. Ambil air, kumur-kumur, sunnah, juga tidak wajib. Nggak kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting rukunnya. Apa tadi yang sunnah? Istinja, kemudian basuh kedua tangannya, kemudian masukkan air ke hidung, masukkan air ke mulut, kumur-kumur, itu sunnah saja. Tidak pakai itu, tidak apa-apa. Jadi jangan nanti malas jaga wudhu 24 jam.
Kenapa malas jaga wudhu? Malas aku cebok terus. Hasil-hasil siapa yang suruh cebok? Basah celana katanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masuk rukun wudhunya. Bagaimana rukun wudhunya? Pertama ada niatnya. Sengaja aku berwudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Niat ya? Kalau niatnya, kalau berwudhunya dalam kamar mandi, atau di dalam toilet, atau di dalam WC, maka lafaz niatnya tutup bibirnya. Dalam hati saja. Kalau pakai bahasa Arab, apalagi? Tutup bibirnya, dalam hati saja. Jangan dilafazkan. Karena ada 3 cara baca dalam agama kita. Yang pertama adalah tutup bibir dalam hati. Kapan itu? Saat mau niat mandi junub, kemudian niat masuk WC, keluar WC. Karena posisi di dalam kamar mandi. Niat wudhu, niat mandi wajib. Itu semua kalau mau baca niat, tutup bibir dalam hati. Tapi ada baca yaitu bisik-bisik. Memangnya kapan? Itu kalau kita sholat. Sholat tak boleh tutup bibir. Sholat buka bibir, goyangkan bibirnya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kemudian ada yang ketiga, cara baca kuat-kuat macam saya nih cakap, seperti saya nih ngomong, maka itu boleh dilakukan saat baca Quran baik. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran kuat-kuat, setan pergi. Tahu di masjid, di toilet masjid, first time yang ibu lakukan, first time tahu? Bahasa kampung saya. First time yang ibu lakukan adalah usahakan pakai alas kaki. Karena takut ada orang kencing tanda tersiram. Kemudian yang kedua, kalau ibu tak pakai alas kaki, maka yang mesti ibu buat adalah masuk kamar mandi, ambil air, siram dulu lantai. Karena air kencing, hadas kecil, ini saya nggak apa-apa ya, ngomong-ngomong vulgar aja ya. Air kencing, hadas kecil, itu bisa dihapus dengan cara disiram. Siram dulu, baru mulai wudhu. Adabnya adalah, adab berarti tak pakai itu, enggak apa-apa ya. Adabnya adalah, kalau ada toilet, kalau ada WC, belakangkan WC itu. Belakangkan WC itu, oke? Kemudian masuk, tadi udah pasang niat. Yang kedua adalah basuh muka. Basuh muka itu 3 kali. Ingat, afdal wudhu dengan air sedikit. Jadi wudhu jangan macam mandi. Nggak tahu beda entah mandi entah pakai wudhu. Basah semua. Wudhu itu air sedikit cukup. Basuhkan mukanya 3 kali ganjil, ya 3 kali. Nah saya biar nggak bingung, saya coba arahkan ke kalau di tempat umum. Kalau di tempat umum, dalam kondisi ngambil wudhu, perempuan jangan buka jilbab atau buka pentulnya doang, jangan. Walaupun tidak ada orang kiri kanan, itu wilayah umum. Wilayah umum tidak boleh buka aurat. Walaupun ibu bilang, aku mau ngambil wudhu, kalian keliling dulu dekat aku ya. Tengokkan orang ya. Aku mau wudhu, aku buka jilbab dulu. Nggak bisa. Bukan soal ada lihat atau enggaknya orang. Tapi kalau di tempat umum tak boleh buka aurat. Ada enggak adanya orang tak boleh buka aurat. Jangan nanti ibu keluar rumah, mau ngambil sendal, tengok kiri kanan enggak ada orang, lantak aja lah. Nggak bisa. Karena tempat umum tak boleh buka aurat. Walaupun tidak ada orang lihat. Di sini ada keran, tak ada orang lihat satupun, ibu wudhu lah di keran tuh, di keran kolam tuh. Tak bisa. Itu namanya tempat umum. Kalau tempat umum, ibu tak usah buka jilbab, basuh ma dhahara minha. Basuh muka yang tampak saja. Oke? Walaupun kita perempuan nanti nggak bisa. Nggak bisa. Apa itu tempat umum? Kita dudukkan definisi, apa itu tempat umum? Tempat umum adalah, tempat umum adalah tempat yang kalau orang mau menengok kita, dia tidak pakai izin. Kira-kira kita di sini, orang mau nengok ibu minta izin nggak? Minta izin nggak? Enggak. Maka ini harus nutup aurat di sini. Dalam rumah, kalau ibu mau ngambil wudhu, orang minta izin. Kalau orang mau masuk rumah ibu minta izin nggak? Boleh buka jilbab. Di tempat umum adalah tempat yang kalau orang mau menengok kita, dia tak minta izin, tutup aurat. Nggak boleh dibuka jilbabnya. Walaupun cuma lehernya doang. Oke? Telinga? Ya, telinga belum kita bahas. Ini muka dulu, pura-pura ya. Pura-pura. Oke, siap. Nanti saya jelas. Sampai sini paham muka? Ya, oke, paham ya? Oke. Nah, kalau dalam kamar mandi buka Anda Bapak.
Tapi kalau di luar tetap pakai jilbab saja. Oke? Pertama apa tadi niat? Yang kedua adalah basuh muka. Yang ketiga adalah tangan sampai siku. Nah, dalam hal ini ulama madhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kuku sampai siku. Jadi begini caranya. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Gitu. Bunyinya kayak gitulah. Ada yang mengatakan kuku sampai siku. Dari atas ke bawah. Oke. Nah, gitu. Ada yang mengatakan kayak gini, ada yang mengatakan kayak gini gitu. Terserah aja. Itu perbedaan madhab. Nah, ini kalau kita dalam kamar mandi, tentu sing-singkan lengan baju. Tapi kalau di tempat umum, jangan sing-singkan lengan baju. Ambil air sedikit, cukup bilas aja bajunya. Basah sedikit enggak apa-apa daripada nampak auratnya. Ada jamaah saya bilang kayak gini, Ustazah, masa ada orang wudhu, dia tidak sing-singkan lengan baju, bajunya dibasahkannya Ustazah. Saya biasa tanya, di mana wudhunya? Di tempat umum atau di kamar mandi sendiri atau di kamar mandi masjid? Tempat umum sah. Dia yang benar, kita yang salah. Oke? Kok baru terangguk-angguk? Ah ya, gitu aja. Wah, dibuka. Nggak bisa, nggak boleh. Ini aurat. Ya, ambil air. Ya. Ya, percikkan, bilas. Iya, 3 kali tapi air sedikit saja. Enggak apa-apa. Memang begitu tutorial wudhu di tempat umum. Iya, memang kayak gitu tutorial wudhu di tempat umum. Karena menjaga aurat lebih utama. Enggak apa-apa, sah. Itu memang tutorial wudhu di tempat umum, sah. Oke, ambil air, percikan sedikit, bilas aja. Oke? Ya. Nah, boleh dari siku sampai kuku, boleh dari kuku sampai siku. Oke? Pertama niat, kedua basuh muka di kamar mandi 3 kali. Kalau di tempat umum jangan buka jilbabnya, basuh muka yang tampak saja. Kedua tangan dari kuku sampai siku ketika berwudu. Kalau di tempat umum jangan sing-singkan lengan bajunya, cukup basuh bajunya saja. Itulah pentingnya menjaga aurat bagi seorang wanita. Oke? Kemudian rukun wudhu yang keempat adalah basuh kepala. Dengar baik, basuh kepala itu perbedaan mazhab. Ada ulama mazhab yang mengatakan basuh wudhu cukup 3 helai rambut aja. Anak rambut 3 kena udah cukup. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun adalah harus. Ada yang mengatakan langsung ke telinga. Ada yang mengatakan semua rambut. Saya ulang lagi. Ada yang mengatakan 3 helai rambut cukup. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan langsung ke telinga ulama mazhab. Ada yang mengatakan semua rambut. Pilih mana, terserah. Ya, jadi kalau orang banyak di kamar mandi, itu banyak ribut-ribut. Kok kamu membersihkan kepalanya cuman segitu aja sih? Kata ustadku gitu aja. Enggak loh, kata ustadku sampai ubun-ubun loh. Datang orang ketiga, enggak woi, ustadku ada juga, katanya langsung ke telinga, pening kepala jemaah. Lain ustad, lain pengajian, makin banyak ustad pening kepala. Padahal itu perbedaan mazhab. Dalam hal fikih nggak apa-apa berbeda, tidak usah berdebat. Kadang-kadang parahnya ustadnya pula saling menjelek-jelekkan karena perbedaan mazhab. Itu orang tak paham ilmu. Perbedaan dalam hal fikih tidak ada masalah. Tidak perlu protes sana sini, membantah sana sini. Kan itu fikih. Karena ulama mazhabnya aja berbeda pendapat. Oke, jadi ada yang 3 helai rambut, kemudian ada yang sampai ubun-ubun, ada yang mengatakan langsung ke telinga, ada yang mengatakan semua rambut. Kalau di tempat umum cukup 3 helai rambut aja, total pakai jari, atau boleh diambil air sampai ubun-ubun, atau boleh sampai ke telinga, atau ke semua rambut, tapi jilbab jangan buka. Betul, cukup. Iya. Iya. Jadi tidak usah ribut-ribut. Ya. Oh, ini kata Imam Syafi'i, dipertahankan banget Imam Syafi'i sampai bantah sana bantah sini. Itu orang tak paham. Kalau orang paham, dia ngerti bahwa fikih itu adalah perbedaan pendapat. Ulama madhab 4.000-an kasus berbeda. Imam Syafi'i nganjurkan kunut subuh, Imam Hanafi tak anjurkan kunut subuh. Imam Syafi'i bilang berwudu suami istri batal wudu, kalau Imam Hanafi bilang tak batal wudu, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja.
Jadi tidak boleh kita berantuk-antuk hanya soal perbedaan fikih saja. Selama yang kita bahas adalah fikih, dia pasti berbenturan. Pilih salah satu aja. Oke? Dah. Kemudian apa selanjutnya? Niat, muka, tangan, kepala. Selanjutnya adalah kaki. Telinga tak wajib. Telinga bukan rukun wudu. Nggak pakai telinga, nggak apa-apa. Nggak pakai telinga pula. Saya selalu salah kalau ngomongin itu loh. Nggak pakai telinga. Apa tadi? Nggak basuh telinga, nggak apa-apa. Tapi kalau basuh telinga, masukkan saja ke dalam jilbabnya. Nah, telinga tidak rukun wudu. Telinga sunnah wudu. Seperti di masjid itu kan wilayah umum, tapi kan ada batas wanita prianya. Gimana Ustazah? Gimana ulangi? Seperti di masjid itu kan ada wilayah umum lah itu kan, tapi kan ada perbedaan wanita. Wilayah umum di luar masjid. Di dalam kamar mandi masjid. Oh, dalam kamar mandi kan tempat khusus. Kan orang mau lihat ke kamar mandi nggak bisa kan? Bentar ya. Pesawat lewat. Hah? Di tempat wudu itu wilayah khas. Itu wilayah khusus. Buka. Karena dia perempuan. Pesawat. Oh, setiap hari ada 4. Oh iya. Oh, 3 kali. Oh iya. Ya, dekat Simpang 3 ini. Kamar mandi itu wilayah khusus. Apa itu wilayah khusus? Wilayah yang kalau orang mau nengok kan minta izin. Jadi harus buka. Iya. Kalau tempat duduknya kadang-kadang ada batas tembok aja. Tempat duduknya. Tempat wudhu, tapi wilayah umum nggak? Di masjid. Kalau dalam masjid ya di dalam masjid. Di area masjid. Dalam area masjid khusus perempuan terbuka? Bersebelahan juga. Kadang-kadang ada yang bersebelahan. Tapi nggak kelihatan. Enggak, maksudnya itu gini loh. Oh, nggak terbuka maksudnya. Terbuka nggak? Kalau terbuka nggak bisa. Kalau terbuka adalah makanul am. Makanul am adalah wilayah di mana orang kalau mau nengok kita nggak pakai minta izin. Sekarang ini ada batas. Ini laki-laki, sebelah sana adalah perempuan. Tapi lepas kan? Kalau dia lepas itu wilayah umum. Wilayah umum tidak boleh buka aurat. Berarti kalau ada pintu, berarti udah khusus deh. Iya, kalau di dalam kamar mandi, dalam toilet itu adalah wilayah khusus. Oke? Ada lagi? Nah, di wilayah umum ada nggak ada orang wajib tutup aurat? Wajib tutup aurat. Jangankan mau ngambil wudhu, kita mau keluar rumah, rumah kita itu adalah adalah keluar rumah di teras rumah, cuman 1 meter dari pintu rumah. Tapi itu wilayah umum loh. Orang kalau mau menengok kita harus minta izin loh. Ya kan? Tidak pakai minta izin loh. Maka ketika orang mau nengok kita nggak minta izin, wajib tutup aurat walaupun selangkah keluar rumah. Nggak bisa masukkan sendal, tengok jam 2 malam, tengok kiri kanan, nggak ada orang dolan, tak ya lah, nggak bisa. Pagarnya tertutup nggak? Nggak bisa. Orang mau nengok ke pagar minta izin nggak? Tengoknya di dalam pagar tuh. Gitu definisinya. Paham nggak? Sebenarnya dalam mobil itu adalah wilayah khusus. Tapi karena mobil pakai transparan maka tidak bisa.
Oke? Nah, kemudian selanjutnya basuh kaki. Basuh kaki sampai mata kaki. Basuh kaki digosok-gosok sampai mata kaki. Kalau di luar, di wilayah umum, jangan buka kaos kaki, cukup dibilas aja kaos kakinya. Gitu. Biasa gitu kan. Kalau kakinya nggak digosok nggak apa-apa. Harus digosok. Tidak apa-apa kalau tidak terlalu kotor. Ada di rumah aja kan Ustazah. Kalau di dalam rumahnya kan kita siram gitu aja. Nggak apa-apa. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, paham ya seperti itu ya? Clear? Udah? Nah, itulah yang mesti kita lakukan kalau kita ngambil wudhu. Usahakan ya memang basah kaos kakinya, karena di tempat umum itu nggak apa-apa. Kan dia basahnya nggak terlalu ibu siram banget. Sama dengan tangan. Lengan tangan di tempat umum jangan buka, jangan singkingkan lengan baju, cukup ibu bilas aja lengannya. Begitulah kewajiban menutup aurat di dalam ibadah kita. Kemarin saya jelaskan tahallul kalau orang lagi pergi berwudu, lagi pergi tahallul di umrah, itu kalau ibu mau tahallul cukur rambut, ibu jangan naikkan, ya. Cukup kita dibalik jilbab aja, nggak boleh nampak auratnya. Pesawat lewat lagi, kita tunggu dulu. Dah? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ya, cukup dibasuh saja. Tapi kalau di tempat umum ya, kalau di dalam tempat umum, maaf ya, kalau di dalam kamar mandi atau di dalam toilet, ibu pakai baju kerja. Baju kerja ibu sempit. Ini pura-puranya ya. Dia di dalam kamar mandi, ya di dalam toilet, atau ibu di dalam kamar mandi masjid, ibu sing-singkan lengan baju, terus nyangkut di sini. Itu tidak ada toleransi. Mesti buka. Toleransi hanya dilakukan ketika kita berada di wilayah umum. Kalau dalam masjid misalnya kadang-kadang batal dalam masjidnya nggak apa-apa. Kalau umrah yang tadi, yang pakai spray tadi, ya basahkan bajunya aja. Kalau lagi tawaf, ingat ya, umrah harus tawaf. Tawaf harus wudhu. Kalau tawaf yang ketiga kali batal wudhunya, ambil posisi, pakai wudhu boleh tayamum, pergi ke kamar mandi wudhu atau pakai spray. Kalau pakai spray tidak boleh nampak aurat, karena tawaf pelataran masjid itu adalah wilayah umum. Tawaf batal wudhu, wajib ambil wudhu, kalau enggak tawafnya tak sah. Nanti setelah ngambil wudhu, ulang lagi tawafnya, jangan diulang tapi lanjutkan saja. Kalau udah ada 3, lanjutkan saja sampai 7. Harus tahu di mana titik kita batal. Ini banyak orang tawaf, dia batal wudhunya, dia malu ngomong dengan tour guide-nya, dia lanjutkan, efek sampingnya tawafnya tidak sah. Kalau sa'i kentut nggak apa-apa, tahallul kentut nggak apa-apa, sa'i haid nggak apa-apa, tahallul haid nggak apa-apa, tapi kalau tawaf nggak boleh. Makanya ada namanya tawaf terputus. Terputus tawafnya kalau batal wudhunya, itu nggak masalah. Gitu, makanya kemarin saya gemes banget ya, makanya bahkan gemes banget, makanya manasik umroh itu penting. Umroh atau enggak umrohnya kita penting. Tak mau kapan umrohnya, belajar aja dulu kita. Nah, gitu kan. Nah, masih saya banyak dapat kasus kemarin, orang umroh masuk Hijr Ismail, 5 orang. Umroh masih tawaf, baru tawaf ketiga udah masuk dia ke Hijr Ismail, batal tawafnya. Karena tawaf mengelilingi Ka'bah. Masuk Hijr Ismail itu dalam Ka'bah. Nah, jadi berbahaya betul. Ada lagi lucunya, dia umroh tak pakai tahallul. Udah capek kakinya, pulangnya dia ke hotel. Orang potong rambut dia udah potong loh. Lupa aku tadi. Nah, kan ada-ada aja tuh. Nah, itu rukun. Tahallul rukun umroh. Ah, iya kan? Terlalu banyak orang nggak memperhatikan, jadi kita harus punya ilmu. Makanya nanya kan? Iya. Iya. Gitu ya. Nah, lupa aku tahallul deh.
Ngapa kalian tadi nggak tahlul ya? Iya lupa aku itu. Kadang-kadang dia tahlulkan kawan, dia belum tahlul. Nggak bisa. Yang mentahlulkan harus sudah tahlul. Ya kan? Setelah ihram dia mau tawaf, dia pakailah minyak telon, caplang, dia pakailah sunscreen yang ada wangi-wangi, itu nggak boleh. Wah, takut hitam dipakainya sunscreen. SPF. Tapi yang tidak wangi tak apa-apa. Kalau ada wangi tak boleh. Silakan, Bu. Nggak bisa. Tahlul ada bacaan, tapi bacaan sholawat aja cukup. Saling mengguntingkan. Sedikit lagi, kalau ada yang mau bertanya dalam dan luar tema nanti silakan. Ada pernah kejadian, jadi mereka suami istri, si suami itu mentahalulkan istrinya tapi dia sebelum belum tahalul, seperti itu kasusnya. Nggak bisa. Ya, kalau sudah terjadi, apakah dia bayar dam atau bagaimana? Kalau dia udah terlanjur, biasanya diarahkan dia bayar dam. Kalau dia ngaku pula, ya, iya. Maka umroh harus hati-hati setiap detik aktivitas kita. Misalkan itu yang bayar damnya siapa? Yang laki-laki atau yang perempuannya? Suami apa istrinya? Atau dua-duanya? Ya dua-duanya lah. Orang yang ditahlulkan oleh orang yang belum bertahlul. Karena orang ditahlulkan yang mentahlulkan, orang yang mentahlulkan belum tahlul, jadi keduanya jadi nggak Iya. Makanya kalau grup umroh itu tour leadernya biasanya akan pergi dulu. Dia bilang tunggu sini. Kok saya emang saya keras-keraskan betul. Tunggu sini, baik-baik, duduk. Tengok pastikan semua duduk. Nanti dia terbang mana-mana. Duduk. Saya mau minta potongkan dulu ke situ. Saya minta satu bapak-bapak supaya minta potongkan ke situ. Kan ada tuh nanti orang-orang yang udah potong-potong di belakang orang-orang Arab. Potongkan, dia saling potongkan. Dipotongkannya saya, baru saya potong ibu boleh potong ibu boleh potong ibu. Bapak tadi potongnya kawan laki-laki. Tahlul harus orang yang sudah mentahallulkan. Semua gitu, Bu, perhatikan ini penting. Bahwa dalam hal dunia, boleh orang lain duluan. Misalnya saya mau makan, ada kawan bilang, lapar, yaudah kau aja dulu, aku tahan lapar, boleh. Saya mau sholat, ada teman saya bilang, mau ngapain? Mau sholat, yaudah kau aja dulu sholat, aku nanti, nggak bisa. Kalau dalam hal dunia boleh orang lain dulu. Saya mau ke pasar, naik motor berdua dengan mak saya, ada nenek-nenek, saya bilang, naik aja lah Bu, dengan motor dengan mak saya jalan kaki aja. Dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Dalam hal akhirat kita duluan. Ada Quran satu, teman kita mau baca Quran juga, maka kita duluan. Tidak boleh kasih orang lain duluan. Makanya hanya boleh membadalkan umrah adalah orang yang berumrah. Hanya boleh badalkan haji hanya orang berhaji. Hanya boleh mengkurbankan orang lain kalau dia sudah kurban. Minimal sekali. Tidak bisa dia tidak kurban terus dia langsung mengkurbankan orang tuanya. Karena kita di dunia ini aja saling sayang-sayang menyayang. Di akhirat kita saling tuntut. Ibu bilang sayang, Ustazah Nela, Masya Allah, Tabarakallah, makasih ilmunya itu di dunia. Seandainya yang saya cakap adalah salah, maka saya akan dituntut di akhirat. Nah itu maksudnya. Iya. Itu yang tadi. Hanya boleh mengumrahkan orang tua kalau kita sudah umrah. Hanya boleh menghajikan kalau kita sudah haji. Hanya boleh mengkurbankan kalau kita sudah kurban. Iya. Maka caranya adalah ibu yang berangkat. Cari travel umroh yang memfasilitasi umroh itu 3 kali. Ya kan? Misalnya nih, saya berangkat, saya umroh dulu untuk pertama diri saya. Oke? Besoknya saya pergi mikot lagi. Sekarang travel udah memfasilitasi 3 kali tuh, semua rata-rata. Besoknya saya ambil umroh lagi untuk mengumrohkan orang tua saya. Saya ambil mikot lagi, saya sholat 2 rakaat, lalu kemudian saya ngambil mikot, niatnya beda. Niatnya adalah nawaitu umrotan an. An siapa? Umrohkanlah mak yang meninggal tuh. Fulana binti fulan. Labbaik Allahumma umrotan. Kalau misalnya kasusnya nih gini, dia belum haji misalnya gitu, belum umroh. Cuman dia menghajikan orang tuanya atau mengumrohkan orang tua yang meninggal, dia mau tapi membayar bukan. Dia umroh dulu. Dia harus umroh dulu. Jadi walaupun Iya, iya, iya. kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, bagaimana?
Oh, yang lalu biar berlalu, apapun kita belajar yang lalu biar berlalu. Nah, jadi kita umroh dulu, pergi sekali, hari besoknya nggak harus tahun depan. Di Mekah juga besoknya ambil tawaf lagi, ambil miqat lagi. Nawaitu umratan an fulanah binti fulan labbaik Allahumma umratan. Lalu kemudian mulai tawaf lagi, sa'i lagi, ta'allul lagi. Umroh satu kali nama, satu kali umroh. Tidak boleh satu kali umroh dua nama badal, tak bisa. Nah, besoknya ambil umroh lagi, ambil miqat lagi untuk bapak kita. Nawaitu umratan an fulan bin fulan labbaik Allahumma umratan. Baru tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi, tertib lagi. Untuk orang yang sudah meninggal saja. Ibadah umrah, ibadah kurban, ibadah haji satu nama satu kali. Tapi kalau kita baca Quran, doakan untuk orang meninggal, kita wakaf, doakan pahalanya untuk orang meninggal, kemudian infak, kita doakan pahalanya untuk kepentingan kita sedekah, kita doakan untuk lain-lain, boleh banyak nama. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya niatkan untuknya pahala Quran saya untuk fulan kulli muslimin muslimat, boleh, kecuali umrah, kurban, haji satu nama satu orang. Ustazah, kalau yang ada yang kan bayar ke orang itu Ustazah, untuk mengumrohkan. Satu nama satu orang. Nah, itu sah juga Ustazah. Walaupun bukan kita yang sendiri yang Sah. Sah. kasih ke orang. Bisa. Bisa. Iya. Ah. Tadi kan kalau kita meninggal, meninggal kita berarti sakit kan. Yang mana nih? Yang kalau kita Iya. dan berarti kita sakit kan. Kalau seorang ibu yang melahirkan terus meninggal, apakah bisa dibilang sakit? Karena sebagian ada yang Syahid bersyarat. Syahid bersyarat. Apa syarat syahid? Syahid itu adalah promo dari Allah. Setiap promo ada syarat dan ketentuan. Bahwa jangan tinggalkan yang wajib. Misalnya saya bilang begini, ada orang mati dalam keadaan berwudu, maka matinya adalah mati syahid. Ya, tak merasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Tapi nggak bisa wudu aja. Sholat subuh enggak jadi juga. Setiap promo, itu kan promo tuh. Promo tuh keutamaan. Ada syarat dan ketentuan. Ibu belanja di department store. Belanja 500, promo voucher. Beli satu, gratis satu. Mau dapat gratis satu, beli satu dulu. Kita belanja 1 juta, dapat diskon 27%. Belanja 2 juta, diskon 50%. Belanja 3 juta, dapat promo voucher. Vouchernya untuk beli di toko ini aja. Ada batas waktu voucher. Jadi, kalau untuk setiap promo ada syarat dan ketentuan. Seperti mati syahid. Mati syahid banyak sekali. Ya, misalnya nih, mati syahid dalam keadaan berwudu, dalam keadaan meninggal saat dalam bekerja, dalam keadaan hamil melahirkan. Itu semua mati syahid. Tapi, semua mati syahid ada SK dan ketentuan berlaku. Di antaranya jangan tinggal sholat, jangan tinggal puasa, jangan tinggal zakatnya. Makanya kenapa saya termasuk tipe orang yang kekeh banget tentang zakat? Karena zakat tak dibayar bisa menghilangkan fadilahnya. Nggak bisa kalau gitu saya ini ajalah meninggal pas melahirkan, nggak sholat, ujuk-ujuk masuk surga, nggak bisa. Jadi semua ada promonya. Begitu. Oke? Terakhir, sebagai penutup. Apa saja yang membatalkan wudu? Satu, batal wudu kita kalau tidur lelap. Ya. Kalau badal umroh hanya boleh untuk orang tua meninggal ya. Nah, kalau selagi masih hidup tak bisa. Jadi misalnya yang batal wudu adalah tertidur lelap. Kalau lalu ayam tak batal. Tahu lalu ayam? Takut-akuak tak batal. Nah, ini wajah takut-akuak semua. Iya. Jadi batal kalau tidur lelap, batal. Batal. Makanya kalau pesantren, anak pesantren itu kurang tidur. Jadi kalau dia tidur begini-begini nih. Tuh kakak kelasnya lewat itu. Lewat kakak kelasnya. Nanti kalau udah mau nempel jidatnya ke sejadah, dia pasti dipukul pakai sejadah. Pum, gitu dipukul. Apa tujuannya? Supaya nih orang tidak tidur nempel jidat ke sejadah. Nempel jidat ke sejadah itu batal wudu. Lalu lama. Lalu ula. Kalau tidur ayam tak batal. Telayang duduk tak batal. Oke. Iya.
Kemudian batal wudu, tersentuh najis, batal wudu kalau kita memegang alat kelamin langsung dengan tangan. Kalau megang garuk-garuk gatal, ada batasan gamis nggak apa-apa. Garuk-garuk gatal di bawah mukena nggak apa-apa. Langsung dengan tangan baru batal. Ya, gitu-gitu. Bersentuhan dengan bukan mahram batal. Ah? Tanpa sengaja kepegang gitu langsung kan, ketempel gitu. Batal. Sama suami Oh. Oke, sama suami, tar ya, semutnya nakal. Bersentuhan dengan suami, ulama mazhab berbeda pendapat. Yang pertama Imam Syafi'i mengatakan batal, baik ada syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik ada syahwat maupun tidak. Imam Malik bilang batal kalau muncul syahwat aja. Saya ulang ya, Imam Syafi'i bilang batal muncul syahwat atau tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal muncul syahwat atau tidak. Dan Imam Malik bilang batal kalau muncul syahwat saja. Nah, yang mana teman-teman pilih? Terserah teman-teman pilih yang mana. Nah, ibu-ibu pilih yang mana? Terserah. Kalau bersentuhan dengan suami, kemudian suaminya ngambil wudhu lagi, ya sudah, hargai dia. Jangan ribut, jangan bertengkar. Ya, kalau kita bilang tidak batal, kita nggak usah ngambil wudhu lagi. Tapi jangan pula kita kemudian kerjain pegang bang, mengamuk dia nanti. Nah, gitu. Terus yang mana yang harus kami pakai ustazah madhabnya? Untuk ulama madhab kami tidak boleh intervensi, karena mazhab itu adalah kepilihan dari jamaahnya. Ya, dilarang memaksakan satu madhab kepada orang lain kecuali kita adalah negara bermadhab. Makanya biasanya kalau muncul suatu pendapat perbedaan di kalangan ulama fikih, saya hempaskan, dikembalikan kepada jemaah, tidak boleh memaksakan satu mazhab kepada orang lain. Oke, gitu ya Bu ya. Nah, jadi semoga ini bermanfaat. Ya, silakan. Ini kan tawaf tuh, kalau kita kan segala keliling batalnya harus ditatain di mananya gitu ya, ininya terambil tuh. Itu harus tepat di situ atau misalkan daripada ragu nih mundur aja sih. Nggak boleh. Ya, jadi tengok di bagian mana kita, misalnya di bagian rukun Yamani di tengahnya. Kan kita larinya nggak kemana-mana, larinya setentang aja. Lari setentang, lalu ibu ngambil wudhu, baru ibu balik lagi. Tempat wudhu di Mekah itu dekatnya, kita aja yang bilang jauh. Tempat wudhu, setiap bawah tangga ada tempat wudhu. Ya, setiap bawah tangga ada tempat wudhu. Dan bilang sama tour guide-nya, biasa tour guide-nya ada 2 orang, satu yang di sana, satu yang dari sini. Bilang salah satunya temani kami. Kami mau ngambil wudhu seperti itu. Oke? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Ada apa? Membunuh nyamuk, darahnya banyak, itu gimana? Darah nyamuk adalah najis, tapi najisnya najis ma'fu. Najis ma'fu adalah najis yang dimaafkan. Oke? Ya. Oke. Kenapa di belakang saya lagi? Tak boleh belakang saya. Nah, dekat lagi. Ustazah, katanya kenapa kok kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia, Ustazah? Untuk apa kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang meninggal dunia? Itu dalil. Ketika meninggal Bani Adam, kalian kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kalau enggak, kirimkan Yasin. Kalau enggak, kirimkan Al-Fatihah. Tapi kan di depannya kita doa. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah untuk orang tuaku. Dengan Al-Fatihah ini semoga baru. Saya gitu kebetulan saya ke jalan yang lurus yang jauh dari jalan yang sesat. Isi Al-Fatihah adalah zikir dan doa. Oh iya, jangan dirasionalisasi. Ada dalilnya, dalil akli, dalil nakli, amalkan saja. Karena mikir ya, Iya.